لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati Bunyai, pejabat pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Ibu Nur Khofifah Indra Parawansa yang telah memberikan saya khususnya pribadi beasiswa untuk studi S3 di Unisma lewat LPIP yang waktu itu dipimpin oleh beliau Bapak Profesor Dr. Abdul Halim Subadar. Jamaah sekalian yang saya hormati, tentu itu nikmat yang luar biasa. Saya dari Blitar, cuman dulu kuliah S1 ambil Fakultas Syariah di UIN Sunan Ampel, kemudian melanjutkan dapat beasiswa juga di UIN Sunan Kalijodo, kemudian yang terakhir di Unisma Malang, S3-nya di Unisma Malang. Terserah kita aja ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Semoga nanti bisa sampai 30 hari. Amin ya rabbal alamin. Bisa melaksanakan sholat tarawih sampai juga 30 hari. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja bahwa bagaimanapun juga kita sebagai hamba Allah di dunia ini tidak lama, pasti nanti akan kembali. Itu intinya di situ. Pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan lain kecuali harus beribadah. Nah, beribadah ini yang lengkap itu harus menggunakan 4 hal yang disebut kekuatan yang ada dalam diri kita. Di dalam diri kita juga, di dalam tubuh kita ini ada 4 kekuatan. Ada yang menyebutnya tubuh, ada yang menyebutkan alam, ada yang menyebutkan yang lain. Perusahaan. Jadi ibadah ini harus menggunakan 4 ini. Yang pertama apa? Jasad, badan terluar. Ini lalu kan panjang. Yang kedua al-qalbu, jiwa. Yang nomor 3 al-fuad, pikiran. Nomor 4 rasa atau asil. Papan ini lek iso ngobain papan ini lah. Beribadah dengan 4 niki sudah hidupnya lengkap, hidupnya bahagia sempurna. Memang ini misinya, misi Rasulullah. Yang 4 ini harus dioptimalkan, disempurnakan dengan ibadah. Yang pertama jasmani. Ada yang menyebutkan dulu ya, nafsu rendah. Lalu Mbah Sokrates menyebutnya sebagai epikumia, ibadah paling luar. Epikumia senang rendah, yang sangat berbahaya. Nafsu rendah, ini gangguannya di situ. Nah, jasmani ini harus ditundukkan. Isinya 2 jasmani ini, Pak. Diperintah dan dilarang. Yang jasmani mulai kaki diperintah dan dilarang. Ke atas perut ada perintah, ada larangan. Mulut ini ada perintah, ada larangan.
Mata iki wonten perintah, wonten larangan. Intinya jasmani niki harus menghasilkan, memproduksi pahala yang berupa dari ibadah syariat. Diperintah untuk berwudu, ngerti syaratnya wudu, yang batalkan wudu airnya harus bener, air yang tidak boleh, air yang model bagaimana, ngerti najis. Ini namanya ibadah syariat yang dituntut untuk fisik terluar. Setelah itu diperintahkan untuk sholat, ibadah syariat juga secara zahir dulu. Diperintahkan baca Fatihah, berdiri, rukuk, sujud. Nah, ibadah sholat ini tidak ada batasnya, Pak. Boleh minimal itu 5 waktu sehari semalam. Bisa ditambah sholat sunnah tanpa batas. Minimal qobliyah, ba'diyah, tarawih, tahajud, sholat hajat. Ini semuanya untuk bagian terluar, bagian fisik, ibadah fisik. Karena di fisik ini ada roh khususnya, roh khusus yang namanya roh jasmani. Roh ini yang diperintah, Pak. Diperintah untuk belajar syariat, mengamalkan syariat, terutama rukun Islam. Dan sekaligus juga dilarang musyrik, dilarang membunuh dengan tidak benar. Ada 70 larangan, 70 larangan menjadi dosa. Kalau Sya'adzabi minta 170. Dilarang durhaka kepada orang tua, dilarang mencuri, dilarang makan haram. Hanya perintah dan larangan. Nah, siapa yang sukses ini, sukses melaksanakan perintah ini, nanti ada hadiahnya di akhirat. Bagi yang sukses 50% kebaikannya untuk wilayah terluar ini nanti juga dihisab, diaudit, hasilnya surga paling rendah, namanya Jannatul Ma'wa. Jadi untuk fisik saja ini kan surganya sendiri. Yang kuat ibadah jasmani, kalau kebaikannya kurang dari 50%, setelah diaudit ya otomatis nanti akan terpaksa dicuci di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti, Pak. Tuntutannya minimal 50% kebaikan. Punjul harus besar 51%. Nah, untuk ibadah fisik ini saja kita dituntut oleh Allah, mau tidak mau harus belajar ilmu syariat, mengamalkan syariat, intine perintah dan larangan secara zahir. Nah, nanti hadiahnya ada di dunia ini, Pak. Yang kuat, Pak, syariatnya berarti ada hadiahnya. Biasanya orang yang punya karomah, pokoknya keajaiban, ini biasanya ini diberikan orang yang kuat syariahnya ini. Ini sebagai tanda bahwa ibadahnya diterima. Di dunia sudah diberi hadiah, wonge keramat. Ya. Hasilnya di sana. Sekarang ini yang pertama. Ibadah level pertama, kebenaran paling awal. Ibadah fisik tugasnya roh yang menghuni jasad. Nah, tugas nomor kali ada yang namanya jiwa atau al-qalbu. Tugasnya beda, Pak. Ibadah menggunakan kalbu tidak sama dengan ibadah menggunakan fisik. Kalbu, jiwa ini dituntut juga, dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diisi apa? Diisi kalimat thayyibah. Kalau Qur'annya kalimat thayyibah itu nabaka syajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha.
Tugasnya jiwa tidak sama kalau tugasnya raga. Kalau raga, gerakan-gerakan bacaan-bacaan itu menghasilkan pangkat derajat. Derajat. Siapa yang paling banyak sholatnya, derajatnya naik. Siapa yang paling banyak baca Al-Qurannya, naik. Siapa kakinya yang melangkah ke tempat yang baik, naik. Hubungannya dan derajat, pangkat. Siapa yang kuat syariatnya, naiknya tinggi. Untuk apa? Bertemu Allah Subhanahu. Kalau jiwa lain, Pak. Jiwa, hati, qalbu, ibadahnya menggunakan karakter, kepribadian setiap orang dituntut untuk seperti pohon yang baik. Mau seperti pohon kelapa yang selalu menghasilkan buah, pohon pisang, pohon rambutan, terus filosofinya cuma satu, menghasilkan buah yang bermanfaat untuk orang lain. Membangun karakter, kepribadian. Al-ittisafu bisifatillah, berkarakter dengan karakter Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh sabar, disuruh lemah lembut, disuruh berkarakter menjadi orang yang dermawan, disuruh adil. Pokoknya 99 nama ini diperintahkan oleh Allah untuk ditiru. Husnul khuluqi khuluqullahil azim. Yang disebut karakter baik itu karakter Allah yang 99 nama itu. Dan ini Pak, regane luweh larang, lebih tinggi harganya di mata Allah di atas ilmu syariat. Puasa Ramadan butuh sabar. Orang yang kaya harus dermawan. Ketika menghadapi istri mungkin yang cerewet, sabar. Makanya Nabi Ayub dilihat oleh Allah, inna wajadnahu syabira, Ayub sabar kau. Yang dilema, yang membuat orang dekat dengan Allah ini 99 karakter. Tapi biasanya yang paling dominan ini satu. Kalau Rasulullah Raufur Rahim, welas asih. Lah caranya gimana? Lah ini Pak yang banyak gagal. Caranya gimana agar manusia berkarakter, ikut sifat-sifatnya Allah, memiripkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Rahman, Rahim, kita ikut-ikut. Allah As-Sabur, kita menjadi Abdus Sabur. Allah As-Salam, Maha Damai, ya kita Abdus Salam, hamba Allah yang menciptakan perdamaian. Nah kebalikannya Pak yang paling buruk, kalau Allah maha lemah lembut, manusia jadi sadis. Elek gak umum Pak. Allah maha damai, kemudian orang menciptakan kekacauan. Dan kebalikannya pasti jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha dermawan, kemudian dia pelnya luar biasa, ya otomatis jauh Pak. Al-qalbu ini isinya dua, akhlak baik dan akhlak buruk. Kalau yang mendominasi malaikat, yang duduk di dalamnya hati ini, roh yang suci bersama para malaikat, maka setan akan pergi. Akan pergi Pak, tidak kuat. Memang wilayah jihadul akbar, pertempuran besar antara malaikat roh suci bersama melawan setan, tempatnya di al-qalbu ini. Kalau qalbu ini dikuasai setan, waduh bahaya. Berarti kerajaan tubuh ini nanti akan dikuasai oleh setan. Jadinya Qabil, jadinya Fir'aun, jadinya Namrud Pak, jadinya Abu Jahal, Abu Lahab, orang yang jahat, musuh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kalau yang duduk itu malaikat, Ruh Al-Qudus duduk di dalam hati, yo jadi nabi, yo jadi wali, yo jadi orang soleh, calon penghuni surga. Nah, untuk wilayah 2 ini Pak, surganya lebih tinggi, namanya Jannatun Naim. Di atasnya ini Jannatul Ma'wa, nanti ngelip di atas sana bagi orang yang akhlaknya baik, meniru akhlak Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana Pak? Ini biasa yang berat, koyok nembus sumber mata air, kayak orang gali sumur, airnya bagaimana dan dia keluar. Karakter itu mirip, tidak jauh beda dengan itu. Lama, prosesnya lama. Yang paling dahsyat, yang paling kuat agar orang itu bisa berkarakter, caranya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Uzkurullah dzikran katsiran. Makanya suruh berzikir. Zikirlah yang banyak. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Zikir ya dengan mulut, dengan rasa. Dimulai dengan mulut dulu. Zikir Pak. Tujuannya apa? Biar nama Allah yang disebut kalimat thayyibah itu tertanam di dalam jiwa. Kuat di sini Pak, agar setannya nanti pergi. Kalau nama Allah sudah terhunjam dengan zikir yang banyak, otomatis setannya pergi, karakternya menjadi baik. Maka kita diperintah, Nabi sama, hampir setiap saat Nabi tidak berzikir. Karena senjatanya Pak, ini senjata yang disebut kalimusodo. Orang yang kuat zikirnya, kuat syariatnya, nanti yang pas ikut penbawa itu Pak, seperti pendawa 5 itu Pak modelnya. Orangnya suci, tidak bisa berbuat salah. Karena apa? Dikendalikan oleh karakternya yang baik dari jalan itu. Ya, maka ada yang disebut thariqah mu'tabarah yang kerjanya membaca wirid dan membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis sholat minimal ya 165 kali. Nanti kalau di rumah ditambah lagi, ada yang ditambah, ada yang sering. Kalau Syekh Yasin Al-Qurtubi, Syekh Zaid Al-Qurtubi itu Pak, saking demennya la ilaha illallah, simpanan katanya. Dia punya simpanan la ilaha illallah itu jutaan Pak. Syekh Zaid Al-Qurtubi punya simpanan kalimat thayyibah niku jutaan, kan 100 juta, saking banyaknya. Dan manfaatnya tidak ada batasnya. Bahkan kalau dalam tradisi Nahdlatul Ulama ada namanya zikir fidah yang 70.000 untuk anaknya ditebusi. Jangan-jangan anaknya banyak salah nanti masuk neraka. Maka ada namanya zikir fidah. Ibunya, kan ada cerita itu. Ada seorang pemuda tiba-tiba menjerit luar biasa sampai dia pingsan. Ternyata dia terbuka tirai. Ummi finnar, paman, ibuku di neraka. Ibuku di neraka, namanya Mukasyafah. Mukasyafah dia, Mukasyafah Syuariyah. Ditembuskan oleh Allah melihat ibunya di neraka. Semaput dia si anak ini. Kemudian Syekh Zaid Al-Qurtubi berpikir, saya pernah dengar ya asar itu daunnya sahabat, tapi rawinya, periwayatnya thiqah, terpercaya. Saya coba, benar enggak ya hadis atau riwayat asar sahabat yang mengatakan siapa yang punya 70.000 kalimat thayyibah la ilaha illallah bisa dijadikan fidah. Belum sampai berdoa, masih ngerentek di dalam hati, Allahumma
inna hadha sab'in li ummi hadha syab. Ya Allah, yang 70.000 untuk ibunya si anak, kasihan dia di neraka. Baru berpikir, niat di dalam hati, anak tadi si pemuda tadi, alhamdulillah, alhamdulillah, qad ukhrijat ummi minan nar. Ibu saya dikeluarkan, ibu saya dikeluarkan. Akhirnya ini menjadi tradisi zikir tidak bagi alangan Nahdlatul Ulama. Tidak hanya di Indonesia, Pak. Ya, yang nggak percaya namanya asar, ya, monggo. Kami ya, termasuk orang yang percaya itu, walaupun asar dan sudah dipraktekkan. Maka rugi Pak kalau seseorang itu tidak punya simpanan, tidak punya simpanan kalimat thayyibah yang banyak untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk keturunannya, mumpung masih hidup. Gunakan di samping ibadah syariah kalimat thayyibah yang banyak agar nanti tata jiwa, olah jiwa ini berhasil dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya olah jiwa dengan zikir. Syukur-syukur diusahakan membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah yang paling baik ya. Kalau dia orangnya dibimbing oleh guru rohani dulu. Kalau empu siapa gandring, pandai membuat keris, ada orang yang ahli membuat jimat kalimat sote, ada khusus namanya wali mursyid. Para mursyid tarekat itu adalah yang ditunjuk oleh Allah, ahli membuat jimat kalimu sodo, minta ditalkin agar tajam la ilaha illallah. Karena iblis itu takutnya dengan iman, takutnya iblis itu dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah dan istighfar. Maka Abu Bakar pesan, Abu Bakar As-Siddiq pesan, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Ojo leren-leren, abadikan terus-menerus dengan mengucap la ilaha illallah dan istighfar. Fa inna iblis qala, karena iblis berkata, ahlaktun nasa bidzunub, aku hancurkan manusia dengan dosa, dengan musyrik, dengan minum-minuman keras. Aku hancurkan manusia, aku halang-halangi mereka menjalankan syariat, wal ahwa dan hawa nafsu. Tapi kemudian iblis sendiri niku membocorkan rahasianya, wa ahlakuni bila ilaha illallah. Manusia juga menghancurkan saya, memporak-porandakan saya, membuat saya lemas apa dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Maka kita diperintahkan oleh Allah, udzkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, ngajikan zikir, wa qu'udan duduk berzikir, wa ala junubihim layah-layah turun-turun berzikir, entah dengan langsung mulutnya mengucap la ilaha atau dengan pikirannya, dengan nafasnya, diam sambil bekerja bisa Pak. Diam, tidak usah pakai huruf, kalau sudah terbiasa. Zikir, ibadah nomor 2, kebenaran nomor 2, menggunakan jiwa, menggunakan hati, karena Allah melihat ini. Innallaha la yanzuru ila asramikum wa la ila suwarikum. Allah tidak melihat perejinganmu, fisikmu, tapi aku melihat hatimu. Maksudnya tandurane opo, enek sajarah thayyibah apa enggak, enek akhlakul karimah enggak. Karena apa yang dilihat itu, kalau sudah mancep Pak ini, mancep jerudel,
Itu seperti yang diucapkan oleh Sunan Kalijaga itu, lir ilir tandure wis sumilir itu menapa tak ijo royo royo tak sengguh penganten tandurane wis tukul wis lilir wis ijo royo royo rasane Pak jenengan kalau kalimat udah masuk tukul tak sengguh kaya penganten anyar kaya manten anyar Pak senangnya luar biasa itu jenenge atine wis urip hatinya sudah hidup kalau belum jenenge atine durung urip lha ini nguripi ati ya masyaallah angelnya Pak suwe nih ada sing suwe Pak ada sing setahun sukses cukup ada sing 2 tahun ada sing 15 tahun karena itu pangkat yang sangat-sangat tinggi Pak ini luar biasa. Jadi setelah ibadah syariat tugasnya apa? Berpikir supaya kalimat thayyibah ini tumbuh dengan baik dirawat, dijak poso Ramadan, dijak tazkiyatun nafsi mujahadah cara kasarane lek pengen naik lek ingin surga namanya jannatun lek syariat nanti jannatul wa surga rendah diri ini yang kedua aja sudah panjang ini kedua aja sudah panjang ini belum yang al-fuad asir al-fuad ono tugas sendiri singkat nggih masih ada waktu ya ya yang ketiga al-fuadu daya pikir. Fuad ini artinya pikiran yang menyala-nyala, hati yang berkobar-kobar. Nyala dengan pikiran, Pak. Kalau orang Yunani kuno, Mbah Plato menyebutnya sebagai logos. Logos. Kekuatan pikiran. Ini hubungannya ada dengan syariat, hubungannya dengan karakter. Kalau karakternya apik mikirnya apik otomatis. Lek karakternya apik, akhlaknya apik, maka pikirannya jadi tugasnya fuad pikiran niki napa? Memproduksi ilmu pengetahuan, memproduksi al-hikmah seperti buah, seperti sumber mata air yang menjadi minuman orang banyak. Ini pun namanya al-hikmah. Kayak kitab hikam itu ada al-hikmah. Al-Ghazali ngarang kitab yang banyak itu semuanya ilmu hikmah, ilmu laduni, Pak. Semuanya yang dihasilkan oleh al-fuad niki biasanya bersifat laduni, bukan ilmu yang murni keluar dari pikiran yang tidak mendapatkan cahaya dari Allah, enggak. Ilmu yang diproduksi al-fuad tapi disinari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebut ilmul ma'rifat. Ma'rifat. Ini tugasnya melaunching buku karya al-hikam, kayak kitab Minhajul Abidin, kitab-kitab besar itu. Ya, ilmunya semuanya laduni, Pak itu. Imam Syafi'i, kitab al-um, ya laduni semuanya. Makanya manfaatnya banyak, Pak. Sampai akhir zaman dah habis-habisnya karena murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsumsi orang yang bertakwa, yang betul-betulnya beribadah, biasanya ilmu para ulama besar seperti itu, Pak. Nah, kalau tidak disinari, ilmunya lain, Pak, nanti. Ilmunya lain, tidak bersifat laduni. Jadi apa? Menganalisa semesta ini dibaca. Fuad itu seperti mata batin dulu ya, kecerdasan batin yang gunanya untuk melihat segala sesuatu. Ini maknanya opo iki yo?
Ini bagaimana caranya, manfaatnya apa? Ini dijelaskan Al-Fuad. Luar biasa. Ya, kitab-kitab nanti yang nadanya betul-betul disinari Allah akan terasa sekali, Pak. Buku-buku yang tidak disinari oleh cahaya Allah, ya ada Pak, akan terasanya. Beda sekali, ya. Beda sekali. Ya. Makanya kalau sudah di sini namanya apa? Orangnya, gelarnya Al-Arif Billah. Level lebih tinggi lagi nih. Alamnya lain. Kalau alam yang kedua tadi, Pak, alam jiwa itu jadi alam malakut. Kayak Gus Dur itu. Kalau Gus Dur itu biasanya kalau ada orang meninggal, tiba-tiba malaikat yang mencabut nyawanya dilihat. Waduh, malaikat Israel datang mencabut nyawa. Itu tandanya beliau di alam malakut. Nanti di alam berikutnya ada yang namanya apa? Alam jabarut. Ilmunya makrifat, tugasnya memproduksi ilmu pengetahuan yang benar, kalimah-kalimah hikmah, kebijaksanaan, makanan hati orang yang bertakwa, sumber minum orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Al-Qur'an, Al-Hadis, kata-kata bijak dari para ulama, semuanya kalimah hikmah. Kelasé dhuwur tenan Pak. Wis, para ulama. Nah, yang terakhir disebut asir, rahasia di jantung hati atau disebut hati nurani. Itu wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku menghadap kepada Tuhanku, menghadap kepada Rabb Asudin. Sholat selalu mengucapkan sebagai sholat selalu mengucapkan ini wajah tu ya Allah, aku menghadapkan diriku kepada Engkau. Nah ini mah menghadap kepada Allah, kepada Engkau berarti apa? Menggunakan sir, rahasia terdalam, munajat, berkomunikasi, berbicara dengan jarak yang sangat dekat. Dia persis kayak kanjeng Nabi Mi'raj itu. Kalau nanti di itu banyak doa, Alhamdulillahirabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Dialog jagungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggunakan apa? Silih. Para nabi bisa, para wali bisa, orang yang bersih hatinya juga bisa. Tukang ngarit sekaligus angon wedhus. Contohnya seperti Uwais Al-Qarani, menggunakan sir. Tidak peduli dia siapa orangnya, apa jabatannya, pekerjaannya, bisa asalkan syariat oke, munggah melalui jiwa, olah jiwa, jalan nanti kalimah hikmah lewat Al-Fuad. Ini terakhir biasanya untuk berkomunikasi setiap saat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara hidup Pak yang sempurna. Itulah misinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dibangkitkan, diutus untuk menyempurnakan karakter, memperbaiki kepribadian. Yang 4 ini harus Pak. Ya minimal kalau tidak susah ya ibadah syariatnya kuat. Memang berat Pak, naik ke toriko, naik ke olah qalbu ini berat. Ya lumayan berat, apalagi naik ke wilayah Al-Fuad lebih berat lagi. Tapi juga banyak yang sukses Pak, apalagi naik sampai kepada sir, sampai kepada ilmu hakikat, ilmu tauhid, ilmu kalau dalam bahasa jangan salah paham ya, ilmu manunggaling kawula Gusti, maknanya tauhid itu Pak.
Nanti rasa itu begini, sabarku ya sabare Gusti Allah, ilmuku ya ilmune Gusti Allah. Terus Pak, aku kok dadi wong bijaksana, ternyata sing bijaksana juga Allah. Jadi manunggal dalam rasa, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Bae sing ngersakne lek pas aku karepku, aku pengen anu yo ya omah pengen kalau yang masih muda menikah, ternyata kehendak, keinginan, pengen yang jerone hati nurani terdalam itu ternyata Allah yang bicara. Berarti pelaku tunggalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kayak majas saja, kayak wayang jadinya. Wayang itu ajaran tingkat tinggi Pak itu. Udah genap ini syariat, tarekat, makrifat dari wayang jadinya nih. Wajaran tingkat tinggi jadi wayang, pelakunya dalang, sing ngomong dalang, sing gerakne dalang, sing ngantem dalang. Oh itu tinggi sekali itu manusia yang sudah sukses mencapai 4 dimensi. Masuk alam pertama, masuk alam kedua, masuk alam ketiga, masuk alam keempat sampai sudah Jannatul Firdaus yang tercapai. Tertinggi di atasnya namanya Jannatul Adnin. Tinggi sekali lah. Nah, mumpung Ramadan ini gemblengan seperti kawah condro dibuka, digunakan puasa. Kalau nanti bisa puasa setelah Ramadan minimal Senin Kamis Pak. Senin Kamis dijadikan puasa. Kenapa? Untuk riyadhah ini biar zikirnya masuk. Zikirnya masuk, kalau tidak nanti tidak masuk Pak. Ibadah kurang ini. Sholat nanti rasanya nikmat, zikir namanya nikmat, bangun malam nikmat, wes nikmat Pak. Kaya manten anyar, enak banget. Kaya manten anyar Pak, betul. Sholat rasanya kaya manten anyar bersama Allah, enak, luar biasa. Pun itu saja Pak ya. Semoga bermanfaat. Ibadah ini ditingkatkan mulai dari syariat, wiridan, ngomong sing baik, kalimatnya hikmah, dan sholatnya benar-benar bisa dijadikan sarana berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenenge wong sing sempurna ideal menungso sejati niku padha mawon jenenge. Masuk ke alam lahut, alam ketuhanan padha jenenge. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Ada banyak salah. Tentu ini pertama kali juga minimal memberikan tambahan ilmu Pak ya. Memberikan tambahan ilmu semakin meningkat semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan di-print jadikan buku. Jadikan buku, jadikan tomo. Lek api akeh ditomo dengan tangan kanan, kalau elek isi akeh ditomo dengan tangan kiri. Ini ngilpat otomatis. Billahi hidayah wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.